Terus kita terus tadi saya ngecek ini semaian tomat saya ini udah pada sprout, udah keluar buntut-buntutnya kayak gitu, buntut-buntutnya kayak gini. Jadi biasanya saya memakai teknik prasemai untuk tumbuhan-tumbuhan biji. Biasanya kayak tomat, cabai itu saya prasemai dulu. Jadi saya taruh di sebuah tisu kayak gini. Tisu saya taruh sini, terus saya basahin gitu-gitu sampai tusnya basah, sampai basah ya, lembab, jangan sampai ada air yang mengenang. Terus biasanya bibit-bibit yang saya beli online seperti ini saya tebar di sini. Kalau sayuran buah kayak paprika, cabai, tomat dan sebagainya tuh range sproutnya tuh berbeda-beda. Kayak ini tomat ini 2 hari semalam dia baru sprout. Ya, cabenya belum, kemarin saya semai bareng gitu. Terus hari ini kita mau mindahin ini ke tray media tanam ini, tray persemaian ini. Jadi kita harus hati-hati. Traynya kita lubangin dulu untuk tempat si akarnya itu. Ini traynya itu tray semainya ini saya isi dengan media tanamnya adalah tanah, sekam bekar, sama pupuk kandang. Pastikan dulu pupuk kandangnya itu sudah benar-benar terfermentasi dengan bagus ya, sehingga tidak ada proses fermentasi lagi. Nah, caranya gimana? Kalau kita beli pupuk kandang atau pupuk kambing misalnya di mamang-mamang taman gitu, kalau kita buka bungkus plastiknya dia masih panas, itu berarti masih ada proses fermentasi. Jadi harus dibuka dulu, diangin-anginin dulu selama sampai dia tidak panas lagi. Biasanya 2-3 hari diangin-anginin dulu, baru nanti bisa dicampurkan untuk media tanam. Kalau masih panas, biasanya tanamannya mati. Makanya kalau teman-teman beli media tanam di luar atau yang udah jadi, itu kadang kalau kita buat nanam tanamannya kering. Itu biasanya emang proses fermentasinya belum selesai, sudah dijual, sudah di packing sama mereka. Terus ya itu masih ada proses fermentasi di situ, si kohe kambingnya ini. Jadi tanaman kita mati gitu. Nah, udah kita lubangin, kita ngambilnya harus hati-hati ya. Pastikan yang ekornya itu di bawah. Karena itu ada calon akarnya dia. Kita harus hati-hati, benar-benar hati-hati kan nih. Dan kalau sudah sprout seperti ini, harus cepat-cepat dikenakan sinar matahari. Kalau enggak dia akan kutilang. Apa itu kutilang? Kurus, tinggi, langsing gitu. Katanya jadi tanamannya akan meninggi dan dia juga tidak bagus untuk bereproduksi lagi gitu. Jadi mau nggak mau kita harus semai lagi. Jadi kalau dia udah pecah benih seperti ini, harus segera dikenakan sinar matahari. Nah, ini sengaja saya ininya pagi supaya si tanamannya ini bisa langsung kena sinar matahari. Ya, ini benar-benar kudu harus hati-hati nih teman-teman, jangan sampai si akar buntutnya itu putus, nanti dia stres dan nggak akan tumbuh dengan bagus. Ini saya tanamnya tomat servo. Ini produknya panah merah, jadi nggak di endorse, cuma saya seneng tomat ini karena buahnya banyak banget. Dan ini rencana benih ini akan saya tanam di kebun depan. Jadi sekarang lagi sama tetangga-tetangga, ketika kita lockdown kayak gini, mereka pada seneng lihat kebun saya itu. Akhirnya ya kita bikin ada lahan kosong juga di situ, sudah izin sama RT dan pengurus masjid diizinkan untuk dimanfaatkan. Jadi nanti hasilnya adalah sebagian untuk kas masjid, sebagian untuk diputerin lagi untuk operasional si tanam-menanam ini, sebagai untuk beli bibit, untuk beli media tanam. Terus kalau pupuknya sih rencana, kebetulan tetangga ada tukang ngelas di sini, ada yang jago ngelas, ada yang maestro ngelas gitu. Ya saya minta dibuatin si komposter dari drum. Jadi kita harus benar-benar hati-hati ya, supaya nanti akarnya nggak patah. Harus telaten. Nah,
Biasanya tomat ini, teman-teman di sini ada nggak sih yang suka bau pohon tomat? Saya tuh suka banget yang mau tahu baunya pohon tomat. Ada khas gimana gitu rasanya. Jadi mungkin dulu kalau sering diajak ke kebun sama kakek atau sama almarhumah ibu, itu senengnya ini ngobrak-abrik tomat. Dan ketika di rumah aja kayak gini, ketika ada pandemi seperti ini, berkebun itu salah satu cara untuk meringankan tingkat stres yang ada dalam tubuh. Yang saya rasakan seperti itu sih. Jadi ini sebenarnya udah kelamaan, udah telat beberapa jam gitu seharusnya. Udah tadi tadi malam, tapi ya kayaknya nggak apa-apa sih. Jadi masih toleransi ya. Jadi dia nggak asal langsung dikenakan sinar matahari hari ini. Dan ini harus dikasih naungan dulu ya, jangan langsung dikenain air hujan. Soalnya dia nanti rusak kalau kena air hujan. Tanamannya kan ini masih riskan banget, dan ini medianya juga nggak perlu kita tekan yang kenceng banget karena dia masih butuh rongga untuk menapas si akarnya ini. Terus ini kenapa saya kasih sekam bakar? Supaya dia nggak terlalu padat. Ketika disiram itu airnya langsung ngocor. Nah, media tanam untuk persemaian ini dia nggak boleh genang airnya. Airnya harus langsung habis. Kalau nggak, si batangnya masih kecil ini dia akan busuk. Harus hati-hati. Nah, kita nyiraminya juga harus hati-hati, harus pakai spray yang kecil gini, jangan sampai selang yang segede apa gitu dimasukin terus nanti bibitnya pada stres. Bibitnya pada stres ya nggak ini tempat. Kenapa saya memilih untuk metode prasemai gini? Supaya kita tahu bibit yang bagus apa enggak. Nah, kalau kita sudah tanam, sebenarnya bisa langsung ditanam seperti ini. Cuma ya itu tadi, kadang ada yang sprout, kadang enggak. Terus kadang sproutnya nggak sama. Terus kan juga di situ kadang medianya kan nggak kepake jadinya kan. Misalnya kita pakai Rockwool atau pakai apa gitu. Ya kalau saya lebih memilih ini sih, prasemai dulu sampai dia berkecambah lah istilahnya ya, sampai dia sprout namanya, pecah benih. Dan pecah benih ini masing-masing bibit juga macam beda-beda sih. Kadang sama-sama tomat gitu ya, tapi dari varian yang berbeda atau dari merek yang berbeda itu juga hasilnya beda lamanya gitu, lama sproutnya. Soalnya kalau langsung ditanam kayak gini, saya coba bolak-balik sih sering gagalnya, lebih banyak gagalnya. Makanya saya lebih seneng pakai teknik ini, prasemai dulu. Jadi kadang sayuran-sayuran kayak sawi, kayak apa gitu juga sebenarnya bisa langsung. Cuma saya lebih seneng pakai prasemai gitu, saya senamnya di tisu dulu. Terus nanti setelah dia pecah, kita baru bisa pindahin ke Rockwool. Misalnya kita mau buat hidroponik ke Rockwool, ke ini gitu. Nah, kalau sudah terlalu panjang itu biasa nyatu sama yang lain, kita harus pisahin hati-hati. Dan pastikan media yang kita pakai itu steril ya. Kalau saya biasanya kayak ini, saya campur dulu semua. Habis itu saya semprotin fungisida atau apalah supaya jamur-jamurnya hilang. Ada sih beberapa fungisida organik yang banyak dijual di toko pertanian juga. Kalau mau bikin sendiri juga bisa. Ada beberapa jenis daun, kita blender, kita saring, terus airnya kita semprotin ke media tanam ini supaya dia nggak jamur ketika lembab. Kalau udah jamur gitu, tanamannya yang diserang. Ini banyak banget ya, nanti ini satu tomat aja itu buahnya banyak banget. Apalagi segini banyak ya, nanti dapatnya banyak karena di samping musola itu lahannya juga lumayan luas. Jadi saya nyemai bibit sekalian buat ditanam di situ. Supaya nanti pas lebaran kita sudah panen. Karena lebaran kompleks ini gak ada yang pulang nih. Jadi sudah nanam labu siam, sudah nanam kacang panjang, persiapan buat lebaran. Bareng-bareng di sini.
Ya mudah-mudahan coronanya segera pergi lah ya. Jadi kita bisa beribadah puasa dengan tenang, bisa silaturahmi sama keluarga juga. Tapi yang memberikan hikmah sih buat kita, buat saya khususnya sebenarnya yang nggak pernah di rumah hanya tempat singgah doang. Akhirnya sekarang udah hampir 2,5 bulan saya nggak kemana-mana. Ya bener, 2,5 bulan, 2,5 bulan apa? Iya 2,5 bulan lebih lah. Bener di rumah, stay, ngurusin kebon. Tapi yang bener-bener emang bener-bener nyenengin lah, stress release. Dan ngambilnya ini jangan sampai si kakinya patah ya. Naruhnya juga kita harus bener-bener hati-hati. Nah gini juga ada yang nggak sprout nih, ada yang nggak sprout. Ini nggak usah kita tanam, nggak pecah maksudnya benihnya. Nanti kalau udah agak kelamaan tuh saling nempel kayak gini, saling mengait si buntut calon akarnya ini. Ayo lo tadi sampai mana ya ini? Sebenarnya ada beberapa jenis tomat yang gue suka tanam. Ada yang beef stick itu yang bentuknya bulat terus berombak-ombak gitu. Tomat cherry yang selalu ada di kebun tuh tomat cherry. Dia tomatnya kecil-kecil gitu. Cuma dia enak, manis. Biasanya saya kunyahin jadi nggak sempet buat masak ya. Biasa sudah habis dari pohonnya. Karena memang tomatnya enak. Ini semoga kamu tumbuh ya. Percaya nggak sih kalian kalau menanam-nanam gini tuh katanya ada tangan panas, tangan dingin. Jadi kalau tangan panas tuh nanam apapun pasti nggak jadi. Kalau tangan dingin itu nanam apapun dia pasti tumbuh gitu. Kalian percaya nggak? Tulis di kolom komen ya. Kalau saya sih nggak percaya. Jadi orang bilang tangan saya tuh tangan dingin, nanam apa aja tumbuh. Nggak gitu juga. Saya bolak-balik nyoba juga, bolak-balik tomat, cabai, entah berapa puluh aja udah yang ku tanam. Yang nggak hidup maksudnya. Udah banyak banget. Jadi sebenarnya tangan panas, tangan dingin itu adalah seberapa besar komitmen kita untuk merawat si tanaman itu gitu loh. Jadi kalau kita ngerawatnya asal-asalan, kita nyemainya asal-asalan juga nggak akan hidup. Kita nggak tahu kapan benih itu sprout, terus kapan benih itu harus dikenakan sinar matahari. Kalau kita nggak tahu itu juga tanaman dia nggak akan tumbuh maksimal gitu loh. Jadi siapapun teman-teman di sini yang nonton video ini, kalian tuh adalah penanam yang baik semua gitu. Tinggal komitmen kita aja. Kayak kita punya tanaman itu kayak kita punya hubungan spesial dengan pacar lah, atau istri lah, atau apalah. Jadi benar-benar kita harus komit ketika kita sudah menanam sesuatu ya. Kita harus komit untuk menjaganya, untuk merawatnya gitu loh. Mau nyiramin, jangan cuma pengen hasilnya bagus. Buat foto-foto banyak sih teman-teman yang komen, "Ih, kok kebunnya bagus, Mas?" Pada hidup semua, mereka nggak tahu behind the scene ya seperti apa. Jadi kayak gini, ini cuma segini ya. Kalau saya nanam di hidroponik itu harus kayak gini-gini satu, itu hampir 300 lubang tanam. Bayangin itu gimana sabarnya saya gitu. Ini benihnya kayaknya ada ya beberapa yang nggak ini. Jadi kurang. Oke, masih ada 3 lubang tanam lagi, kita masih ini nanti. Nah, setelah selesai kita tutupnya pelan-pelan aja ya. Jangan ditem atau ditekan seheboh sekuat tenaga kalian. Yang penting si akarnya itu udah harus nyentuh si media tanam aja udah. Habis ini langsung kita siram. Oke, kita sirami pelan-pelan aja. Yang memastiin si media tanam ini lembab aja, jangan sampai basah kuyup ya. Nanti dia busuk malah kalau si medianya terlalu basah. Jadi ketika kita semai itu tanamannya nggak suka basah. Jadi ini harus langsung dikenakan sinar matahari. Atau kalau nggak punya lagi musim mendung atau hujan, kasih lampu TL aja atau lampu dop di atasnya supaya dia pengganti sinar matahari. Sebenarnya ada aplikasi seberapa jauh jarak ini sama lampu. Ada, nanti saya tulis di deskripsi ya nama aplikasinya. Jadi kita bisa tinggal letakin
handphone jadi di sini kasih lampu kira-kira besarannya berapa. Nanti kita tinggal naikin, kita tinggal turunin gitu sesuainya. Tapi kalau enggak, kira-kira aja misalnya 2 jengkal cukup, jangan terlalu dekat, nanti dia kepanasan juga. Kalau mendung biasa saya kasih lampu kayak gitu. Kalau saya pakai lampu akuarium itu, karena ada lampu bekas akuarium gitu. Oke, sudah proses pindah tanamnya. Semoga saja dia hidup. Nah, setelah semua selesai, jangan sampai lupa ngasih ini nih, tag. Jadi setiap tanaman yang saya tanam, saya selalu tahu kapan nyemainya, kapan nama tanamannya apa, supaya kita tahu prediksi nanti si tomat ini umurnya misalnya dipanennya setelah 3 bulan. Itu saya catat kecil-kecil lah, misalnya jenis-jenis ini saya tanamnya tomat servo. Tomat servo butuh berapa lama sih sampai dia kembang, sampai dia berbunga, sampai dia berbuah, itu berapa lama. Nah, itu hasil riset kecil-kecil, nanti bisa saya catat di notes kecil atau di handphone. Nah, ini untuk plan menanam ke depannya seperti apa. Misalnya saya harus ganti tanaman ini setelah dia masa panennya seberapa lama. Nah, saya harus mulai bibit lagi, nyemai lagi, supaya ketika ini dipanen, ketika si tomat ini selesai dipanen habis, si bibit ini sudah mulai harus berbunga gitu loh. Jadi rotasi itu yang kita butuhkan supaya kebutuhan sayur dan pangan di rumah kita itu tercukupi. Jadi ketahanan pangan di rumah kita tercukupi. Jangan sampai lupa ini. Tag bisa pakai apa aja sih, bisa pakai kertas stiker atau apa untuk penanda. Kalau saya biasa seperti ini. Nah, cakep kan? Oke, segitu dulu tips pindah tanam kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga virus berkebun ini menular ke teman-teman semua, supaya satu, memberikan stress release kepada kita, memberikan apa ya, ini sumbangsi kita buat bumi. Ketika banyak tanaman di rumah, oksigen juga pasti akan banyak kan, dan itu bermanfaat baik buat tubuh. Yang kedua, di saat pandemi seperti ini, itu kalau buat saya pribadi sih buat stress release, untuk meringankan beban kejiwaan atau beban rasa cemas yang ada dalam tubuh kita, supaya berkurang gitu loh. Dengan kita melihat tanaman nanti bertumbuh pasti akan jadi stress release buat kita. Oke, terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian merasa videonya ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan buat teman-teman yang baru gabung, silahkan di-subscribe, di-like, supaya kalau ada video-video baru, tips-tips seperti ini, kalian langsung dapat notifikasi. Kalau ada pertanyaan seputar tanam menanam, silahkan tulis di kolom komen di bawah. Oke, segitu dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus segera dikenakan sinar matahari. Selamat berkebun.